Oke, welcome guys, welcome to our channel. Kembali lagi ke Edis Call bareng lagi. Ini bersama Elina from Komio. Nice to meet you ya. Ya, thank you buat invite-nya ya. Sebenarnya pertama kali aku kayak, like recording gitu. Aku udah sering ngomong, cuman uh, agak nggak terlalu mau, biasanya nggak terlalu mau di-record something. Tapi sekarang aku udah mulai open, karena there is like, ada something yang pengen aku achieve. So, nice to meet you, Iman. Ya, absolutely. Ya, soalnya kita kan nggak tahu kan, apalagi di dunia Web3 ini kan ada orang yang pakai apa? Ya, aku nggak pakai ngejudge ya, tapi lebih ke Web3 ini kan lebih terkenal PFP atau apa kan. Jadi mereka tuh lebih menghargai privasi orang juga sih. Makanya Mbak mungkin baru bisa tampil tuh sekarang. Gitu kan. I don't know. Iya, Ah, tapi aku udah lumayan sering ngomong sih. Dan aku juga docs, aku nggak anon juga sih. Jadi, ya, ya, udah fully docs ya. Nah, sebelum masuk ke inti ini, mungkin ini ya, banyak yang orang nggak kenal juga. Tak kenal maka sayang dulu, Pak. Maksudnya bisa share dulu background-nya sampai masuk ke dunia Web3 itu kenal tuh gimana awalnya? Ya oke. Sebenarnya backgroundnya lumayan panjang ya. Jadi aku di kripto itu udah terhitung 6 tahunan. Awalnya aku nggak peduli, jadi miner sebenarnya dulu ya kan. Jadi kita ada beberapa mesin juga di rumah. Tapi kayak aku nggak ngerti tuh awalnya itu buat apaan. Kayak what's that for kan. Terus yaudah aku fast forward, aku lupain. Terus high school teacherku tuh pernah bilang kalau dia pernah di scam sama Bitcoin. Jadi waktu pelajaran itu dia pernah dibilang pernah di scam sama Bitcoin, terus aku kayak, hah, kenapa bisa di scam, kayak why gitu kan. Jadi dari situ aku udah curious. Terus aku 2017-an aku iseng-iseng ikut conference, dan di conference itu aku ketemu banyak orang. Terus aku ketemu orang dari exchanger juga. Aku intern di exchanger itu, terus kerja part time sampai akhirnya aku kerja di Huobi Global, terus sempat juga di OKX juga. Terus baru habis itu aku kind of started my own thing. Sebenarnya hampir-hampir sama sih. Dari aku pas di centralized exchanges, jadi aku kerja di Huobi Global, dari Huobi Indo, terus sempat kerja juga di OKX. Jadi mostly aku leading user acquisition, kayak managing market Indo, Vietnam sama Malaysia, dan ada tim juga di Indo, di Vietnam sama di Malai. Dan main fokus aku dulu tuh untuk ya growing user aja, biasa sih, growing user, growing trading volume. Nah, habis itu ya udah aku punya bikin network banyak di checks, habis bikin di checks, sambil bikin di checks sebenarnya, sambil di checks aku udah mulai starting my own thing. Terus kita pertama kali start itu namanya Arch Network. Itu tuh dulu kita DeFi liquidity provider. Terus kita juga bikin customized financial contract. Jadi buat orang yang mau bikin financial contract dan mereka nggak bisa coding, mereka bisa use API kita, bisa use contract factory kita. Nah, habis itu kita pivot, kita rebrand ke NFT GameFi sampai sekarang. Walaupun bear market gini, buat gaming juga nggak terlalu populer, nggak terlalu banyak project bagus yang launch untuk game itu. Jadi kita bukan game-game banget, bukan gameplay, tapi kita lebih ke infrastrukturnya. Ya, Jadi sekarang sih kita lagi fokus bikin on-chain DID buat gamers sih. Dan itu akan, in our opinion ya, bakal nge-disrupt Launchpad. Jadi oh, Launchpad itu ya, jadi karena hot take nih ya, hot take controversy. I've worked in a Launchpad for like a bit. Jadi aku tahu how they work, terus gimana caranya mereka take banyak banget dari project, dan itu bikin ekosistemnya nggak healthy. ya. Dan di sini kita mau bikin on-chain tools yang bisa bikin project automate their launching. Jadi mereka nggak harus rely sama Launchpad dengan fee-nya mereka yang sangat gede, dan akhirnya juga mengkontrol harga mereka, dan akhirnya juga community juga pada Dorong supply sih kecewa. paling dari itu. Iya. Makanya Karena community cari-cari kan ya. community banyak kecewa juga sih, soalnya pas project mereka kan participate nih di staking koinnya Launchpad tersebut, dan ternyata yang di launching itu projectnya nggak benar karena due diligence-nya kurang. Jadinya mereka yang rugi dengan on-chain DID ini yang kita lagi bikin. Jadi kita meminimalisir hal tersebut gitu loh, sampai zero malah. Iya, itulah hal pasti lah di kripto ini kan karena hal yang masih baru kan. Jadi launchpad itu orang juga ya cuman sekedar powering down terus apa nyari apa ya gimana dia ngambil portion terbesar lah di supply. Jadi ya wajar SEC itu sampai apa turun tangan kan sampai bikin apa namanya itu Howey test dari yang 3 komponen itu kan yang bikin security atau enggak kan. Tapi Bener. terlepas dari itu GameFi memang potensial kan menurut gue ya.
GameFi itu waktu 2021 atau 2022 waktu Axie boom ya. Menurut aku Axie itu benar-benar pioneering opening gate-nya GameFi. Dan kata Yatsiu juga, chairman-nya Animoca Brands, dia bilang kalau GameFi itu sebenarnya kenapa orang tuh mistaken GameFi itu dengan cara ini game-nya gak terlalu bagus, gak terlalu playable. Ya kalau kita mau compare sama AAA game kayak Fortnite, kayak yang lain-lainnya mah ya belum sampai situ dong kayak developernya, dan Fortnite itu juga developernya panjang banget, itu nggak cuma setahun 2 tahun. Apalagi kita harus inkorporasi sama blockchain kan. Jadi dan sebenarnya standar fun gak fun itu tergantung orang. Coba aja misalnya kayak misalnya Iman suka main GTA, kan belum tentu aku bilang GTA itu fun. Siapa tahu aku sukanya yang lain kan. So it's also subjektif sama kayak GameFi. Dan ya bagusnya GameFi ini ya satu ownership pasti dong. Dan kedua opening financial ecosystem di game tersebut. Karena sadar gak sadar kalau di gaming tradisional ya orang bilang kayak nggak ada nggak ada financial hal lah di dalam itu. Padahal ada kayak diam-diam itu company itu udah meraup 200 billion revenue dari traditional gaming dan semua uangnya diputar ke ad network, ke ads network. Di GameFi nggak ada yang kayak gitu. Semuanya balik lagi ke players, semuanya lagi incentivizing the players dan benar-benar giving like players ownership juga sih. Jadi itu masih potensial banget untuk sekarang. Cuman untuk releasing game itself untuk sekarang sih karena market juga lagi lesu, marketnya lagi lesu, terus ya paling orang lagi hold back aja sih dan lebih tekanin ke infrastrukturnya. Makanya sekarang banyak ZK Sync, ZK Rollups project juga karena itu infrastruktur bagus buat accommodate Web3 gaming later. Dan termasuk kita juga fokusnya di building infrastructure, tapi kalau misalnya Iman explore di app kita, kayak explore platform kita tuh sebenarnya itu fun banget dan gak kelihatan tag-nya di mana nih. Nah, tag-nya itu tag-nya behind banget. Jadi karena kita bikin tag di behind, di background, at the same time kita juga mau user juga punya fun experience di Web3 karena ada stereotype kalau di Web3 gaming itu gameplaynya jelek, grafiknya jelek. Kita mau coba pelan-pelan ubah itu, walaupun itu susah ya, karena kalau misalnya semuanya on-chain, decentralized, servernya itu loh susah sebenarnya. The cloud systemnya and everything itu sangat kompleks, jadi kita pelan-pelan aja sih onboardingnya. Ya. Servernya kompleks dalam artian apa nih? Setahu aku kan di blockchain kan serverless ya, maksudnya semua orang bisa jadi node mereka ya. Aduh, maybe AWS atau apa yang bikin apa servernya tuh nggak apa yang nggak works gitu. Aduh. Ya, aku sebenarnya nggak terlalu bukan orang tech banget. Oh, oke, sorry. Tapi aku ngerti one two things lah buat like tech system storage gitu-gitu kan. Kalau kita mau bikin platform yang centralized kayak maksudnya di store di App Store gitu kan, itu kan gimana ya istilahnya cloud-nya database-nya dikontrol centralized dan lebih gampang jadinya lebih ringan gitu kan. Kalau Komio platform ini fully decentralized, kamu nggak harus masukin email atau sign up apa-apa, cuma connect wallet dan semuanya itu udah 3D. Ya, of course, ini storage side, di cloud side itu agak heavy di kita. Makanya, for now, kita baru live di Ethereum Chain. Karena itu yang paling cepat, walaupun agak mahal ya. Tapi yang paling cepat itu gitu loh untuk for now. Tapi kita juga lagi... Paling juga sih dibanding yang lain juga. Ya, tapi kita juga lagi explore another chain kayak Arbitrum gitu. So, and many more chain yang bisa support grafis di app ini yang bisa... karena kalau kamu explore platform itu kayak gerak-gerak apa segala macam dan agak ribet kalau sebenarnya nggak centralized sebenarnya ya. So. Ya, centralized atau enggak sih, ya itu balik lagi ini juga sih, apa preferensi orang juga kan. Kalau kita sebenarnya masuk Web3 kan yang dikejar emang decentralized kan. Kita udah capek sebenarnya sama centralized control ini apa. Misal kayak ini aja di Twitter kayak kemarin sebelum Elon Musk take over ya. Itu kan nggak gampang disensor atau apa kan. Jadi fungsi Web3 kan kita on our team kan. Jadi ya itulah orang masih banyak belum sadar akan hal itu, cuman ya it takes time buat adopsi gitu kan. It takes time, lama banget, dan makanya kenapa aku juga decided ke gaming. Aku main game sedikit, tapi I'm not like a really hardcore gamers, tapi kayak core team aku, co-founder aku benar-benar mereka udah di gaming industry juga udah 10 tahunan. Dan kenapa aku milih ini, karena ini salah satu selain SocialFi ya, yang sekarang Lens Protocol lagi bikin yang di ID social media, social graph itu yang decentralized. Gaming itu juga salah satu sektor buat onboarding Web3 banyak ya, karena kita tahu kayak 200 billion industri. Kalau pindah ke Web3 kayak 10% aja, udah lumayan banget. Ya sih. Tapi ya itu apa? Aku mungkin apa? Kita agak berbeda di sini. Maksudnya, Mbak kan
aku pernah lihat di Twitter kayak anti maksi ya. Aku sendiri Bitcoin maksi. Jadi aku pengen Kayak apa? iya ya. Kenapa? Bahkan Oh, maksi apa? maksimalis kayak Bitcoin maksimalis. Oh ya, ya, Nah, maksimalis. aku Kind of. sendiri Bitcoin maksimalis. Aku ngerti maksudnya apa maksud dari game for a living, terus apa GameFi dan sebagainya. Cuman ya itu tadi aku sendiri juga kan, it only works in bull market kan. Soalnya people Ya, ya find a new way to make money itu lumrah lah. Jadi yang apa earlier hampir sama kayak MLM pun sih. Jadi ya aduh mungkin Bitcoin pun kayak itu juga ya. But berapa itu bergantung sama market juga. Ya tadi kan udah disebutkan. Cuman lebih ke apa ya? Kalau memang itu kejadian kan berarti benar-benar nunggu harus full adoption kan biar ini apa sustainable kan. Nggak bisa apa ya itulah bagian dari teknologi kan. Awal-awal internet juga kayak gitu kan ada boom and bust juga kan. ya benar. Sebenarnya ya konsepnya masih sama lah ya. Yang penting long term Ponzi aja lah. Ya itu sih. Yang sempat juga kemarin apa aku podcast sama Mbak Vega yang teman-teman juga bahas INS. INS itu kan apa naming di Ethereum ya, naming Ethereum name service, domain Ethereum. Itu sama juga hasilnya ntar apa butuh adopsi juga. Soalnya orang kan udah bisa tipping atau apa melalui Ethereum name service, tapi ya benar sama kayak gaming sama kayak mungkin crypto in general butuh it takes time lah. Tapi I don't know, bumpy road lah untuk sampai sana. I don't know. Ya, sebenarnya to be honest ya, kalau aku kan perspektif builder banget. Kalau ada kan banyak orang yang masuk kripto, dia lebih trader, atau Ya. mereka influencer, educator, emang mereka jago untuk deliver message. Tapi kalau aku tuh memang builder banget, jadi kayak tiap hari aku ya trying to create aja gitu. Jadi kalau ditanya soal adopsi apa segala macam, to be honest, sekarang tuh masih Wild West banget, dan semua orang tuh punya kesempatan yang sama untuk experience, walaupun sebenarnya dibanding 3 tahun lalu, untuk jadi builder di Web3 ya, uh, entry barrier-nya sekarang udah lebih tinggi. Karena orang udah kapok gara-gara FTX tahun lalu, FTX, Celsius, segala macam udah kapok. Jadi mereka sekarang mau melihat yang quality project atau nggak, lu nggak dilihat. Jadi sekarang kalau misalnya aku ngomong sama, misalnya kalau di conferences yang luar ya, misalnya di SG atau di apa, kalau kita ngomong main investor atau apa, kalau hal ini nggak benar-benar breakthrough, mereka nggak akan peduli sebenarnya. Karena mereka udah kapok sama tahun lalu. Iya, kapok tahun. Ini apa? Nggak cuma tahun lalu aja sih, Bitcoin dan crypto ini kan boom and bust cycle ya. Jadi orang tuh yang benar-benar cuma oportunis ya kapok pasti. Soalnya mereka nggak sesuai sama ekspektasi. Dia nggak ngerti apa zaman susah-susah di bear market kayak gimana. Aku justru salah satu apa cara untuk ada bear market ya kayak gini lah. Walaupun nggak ada view juga aku bodo amat. Yang jelas aku deliver message. Ntar kalau mereka apa masa adoption juga kalau bisa Bitcoin 100K atau Ethereum 20K juga mereka bakal flashback juga. Kita nggak pernah tahu kan. Jadi ya itu sih aku ngerti sih di posisi builder makanya I just respect the way you are, you know. So ya itu soal-soal lah. Yang jelas aku ngerti sih apa posisi dari builder itu. So. Iya, jadi agak ngebingungin juga kalau di posisi builder karena kan sekarang banyak banget short term season, kayak sekarang lagi AI season, semua project ganti tambah-tambah AI kan. Itu bukan pivot, tapi itu lebih ngikutin tren sebenarnya kan. Kalau misalnya pivot itu emang benar-benar ke hal yang project ini mau lakuin long term, nggak cuman kalau short term AI nanti ada tren lain gitu kan. Cuman sedihnya ini kalau untuk market crypto dari perspektif builder ya, emang semua orang tuh act karena market investor juga kalau lagi ya investor emang ngikutin yang lagi hype aja kan. Kayak dulu tuh mungkin sekarang kalau misalnya aku di gaming atau di gaming lah, terus mau coba trying, misalnya aku startup nih, aku mau bikin gaming project, terus aku trying to raise money, mungkin sekarang susah. Ya benar. Ya, sekarang susah, karena teman-temanku yang baru memulai di gaming, di GameFi itu sekarang mereka bilang susah untuk raise fund. Dulu tuh gampang, so sekarang susah. Jadi sebenarnya semuanya itu memang tergantung harus timingnya yang pas kalau di crypto ini. Sebenarnya kita udah lose beberapa timing as a project. Dulu waktu kita awalnya DeFi, aku harusnya launching token karena bener-bener lagi hype banget kan. Kayak ya why not sebenarnya kalau aku oportunis, harusnya aku launch token. Cuman aku dulu to be honest dan co-founderku kita agak takut kalau token ini jadi undervalue terus ya jadi dump lah. Jadi kita tahan. Terus GameFi
di GameFi waktu lagi GameFi Summer itu emang short span sih, nggak terlalu lama GameFi Summer. Kita juga nggak terlalu nggak ada rencana untuk ngelakuin itu. Cuman hopefully kalau end of this year atau next year udah bagus banget marketnya, kita akan coba. Soalnya kita udah lost to opportunity, dan emang pentingnya jadi builder juga emang harus lihat opportunity yang pas. Tapi kan kita learn by mistake ya. So ya. Ya, itu lah tadi yang aku jelasin Vampiro tadi. Jadi kita nggak bisa expect apa-apa, cuman ya keep building lah. Maksudnya kita tahu kan siklusnya itu boom and bust kan. Jadi ya mungkin orang yang baru masuk tahun ini 2 tahun lagi udah dianggap OG. Padahal OG kan 2013, 2012 kan. Kita nggak tahu. Jadi keep building aja. Soalnya ya benar ya Pak bilang tadi untuk masalah raise fund ya. Karena emang ekonomi global juga lagi the Fed naikin interest rate ya, jadi money itu nggak murah lagi, nggak cheap lagi. Jadi bunganya naik kan, masuk bunga naik, jadi mau ngebalikin pinjaman bunga juga lebih tinggi. Jadi wajar visi-visi itu belum berani take risk di sini, soalnya kita nggak tahu bakal naik seberapa tinggi untuk the Fed to combat inflation di US. I don't know. Jadi itu ini juga sih jadi indikator yang membuat trickle down effects lah, maksudnya dari atas sampai ke bawah itu bakal kena juga sih dari makro tadi perspektif. Betul, soal makro tersebut. Kalau misalnya mungkin bisa saran, kalau misalnya emang mau raise fund sekarang dan harus banget raise fund sekarang, mungkin lebih ke prioritasin yang Asia kali ya. Karena kan mungkin Iman juga lihat kemarin China baru rilis white paper Web3. Padahal sebelumnya kan ada narasi di ban dan banyak banget fund yang udah raise juga. Mungkin ke Asia sekarang untuk raise fund lebih stabil dibandingkan ke West. Dan menurut aku juga ya mungkin Asia bakal tetap lead cycle-nya crypto sih, the next 2 cycle. Dan ya mungkin builder kalau mau raise fund mungkin lebih ke Asia aja dulu, karena mungkin still lebih stabil lah daripada US economy. Dan kalau ya jadi visi-visi West juga masih pada takut, so mendingan lebih ke Asia, ke Southeast Asia atau ke Jepang atau Korea, pokoknya Asia lah. Ya benar. Soalnya di US juga masih ya masalah FTX bar dan Marut, terus juga Gary Gensler yang jadi ketua SEC kan sempat di Twitter tuh trending impeach Gary Gensler lah kayak gimana. Jadi masih belum regularity criteria, cuman ya kita akui sebenarnya di US masalah capital ya mereka lebih banyak ketimbang ini yang lain. Cuman ya aku setuju juga sama Pak Bimo tadi. Cina juga jadi nggak bisa ini kan dianggap remeh kan, jadi poros baru di kripto. Soalnya kan dari ideologi Cina sendiri kan sosialis ya, komunis. Tapi di sisi lain dia mengimplement decentralized, demokrat. Jadi itu benar-benar gimana? Dua hal yang berbeda kan. Jadi mereka tuh maksudnya apa di situ? I don't know, maybe ada kucing dalam karung, dalam selimut, I don't know. Oke, sebenarnya itu analisis saja, thought saja ya, it's just for fun ya. Hipotesis saja ya, NFA. Ya, you can elaborate. Sebenarnya the last 2 years, waktu China emang ada narasi crypto itu di ban, developer gak boleh build, kan ada tuh narasi seperti itu. Sebenarnya during that time, US itu, the West pokoknya ya, mereka dikasih kesempatan untuk actually dominate the industry. Mereka dikasih kesempatan itu, dan China mereka sempat mundur, sempat kayak in the cage lah, sempat kayak observe, tapi ternyata mereka gagal dengan segala macam collapse-nya kan. Dan China ini benar-benar oportunis, mereka udah lihat West collapse, dia baru keluar, here is the white paper for Web3. Tapi aku udah ngeliat itu sebenarnya udah dari setahun 2 tahun lalu, kayak China nggak mungkin completely ban crypto. Karena tadi kan aku juga sempat jelasin kalau pas aku pertama kali ikut conference itu tuh 2018 atau 2017, itu tuh mostly mining sama IoT project. Dan aku ingat banget tuh sempat ada di Jakarta bahwa conference di Pacific Place itu 10.000 pengunjung Cina. 10.000 itu semua China project. Jadi mereka the OG one sebenarnya di industri ini sebenarnya ya, most of them ya. Kayak dan crowd-nya itu tuh beda banget. Kalau sekarang mungkin di conference banyak lihat Gen Z, milenial, dulu tuh kayak benar-benar boomer, benar-benar ibu-ibu, bapak-bapak yang ke conference tersebut. Jadi maksud aku ya tetap mereka akan leading the next 2 cycle. Dan kalau tentang ideologinya, kayak kan mereka sosialis, kenapa mereka pro desentralisasi? Jujur untuk sekarang aku nggak tahu, to be honest, aku nggak tahu. Nggak ada yang tahu lah, makanya aku bilang just for fun. Nggak ada yang tahu, tapi yang jelas mungkin China sih mereka cari mereka oportunis ya, karena mereka udah kasih kesempatan. Oke, West bisa nggak dominate crypto, ternyata nggak, collapse, ekonomi hancur. Asia mungkin masih lebih stabil, inflation rate kita juga masih terkontrol. Udah mereka langsung keluarin white paper Web3 sekarang. Dan banyak banget fund udah raise, dan
Ya, so ya aku nggak tahu motif ulterior motifnya Ya, apa, kita nggak tapi tahu lah ya. Paling yang cuma bisa analis itu ya konspirasi atau gimana kan. Cuman aku terlepas dari itu, ya itu sih menarik juga sih China bisa masuk. Soalnya berapa tahun sebelumnya juga mereka kan nge-ban mining di sana kan. Jadi para mining tuh miner tuh pindah ke US semua. Jadi ya itulah dari konsep China juga, ya itu mungkin salah satu alasan ya. Maksudnya mereka tahu free market always win. Maksudnya kalau sosialis apapun masih tetap ada Starbucks kan di China kan. Jadi mereka tuh nge-ban tuh biar mereka yang kontrol maksudnya. Mungkin dari sisi apa ya? Uh, Misal kita di China kan banyak perusahaan apa kayak misal Alibaba lah contohnya. Nah mereka kan pengen punya andil juga kan di sana. Cuman ya itu tetap state affiliated, bukan ke corporate affiliated. Jadi ya itu sih aku ngerti di posisi Cina juga bahwa mereka kebentuk karena mereka ya pengen menguasai juga. Ya itu basic human nature juga sih sebenarnya. I don't know. Jadi ya kemana-mana tapi kayak I don't know. Dan apalagi juga mereka pasti tahu kemarin kan recently si CEO-nya TikTok dipanggil buat ke Kongres, ditanya segala macam kan. Ya. The West udah mulai takut nih, ini aplikasi Cina bukan karena ByteDance tuh mother company-nya kan, tapi emang CEO-nya udah stated ini beda, different. Ya mungkin China juga take advantage of that gitu, karena kita tahu ByteDance tuh key player juga di tech industry, dan apalagi dengan gaming, Tencent Ya, Tencent tahu. revolusi. Ya, itu betul. Sekarang kalau semua development-nya udah di free, Web3 development udah bisa bebas, Tencent udah bisa jadi giant sih, jadi ya di Nah, Web3 itu. gaming. Ya itu sih. So, Banyak ya potensial juga ya buat Cina ya. Gua pernah dengar podcast ya, bukan podcast sih. Uh, uh, Tulisannya dari Ray Dalio kak, yang apa Changing World Orders. Jadi Cina tuh ya bakal jadi leading the way dari Amerika Serikat. Ya cuman itu apa butuh cycle berubah tuh butuh berapa puluh tahun, dan Cina ini udah ngebangun udah dari lama kan. Jadi ya itu surprise kalau beneran itu terjadi ya, kalau Web3 dikuasai Cina ya. Tapi di sisi lain juga US masih perannya masih sangat gimana ya bilangnya, signifikan juga enggak, tapi lebih ke apa vulnerable lah kalau masalah kripto. Soalnya dari ini juga apa aturannya juga mereka kan masih itu yang bikin apa kapital itu masih kurang nggak terlalu jelas di security sisi mereka di sana. So ya mungkin kalau key player-nya US sekarang mereka banyak banget innovator-nya juga di sana. Bukan aku bilang kalau China, Asia juga nggak ada, cuman mereka lebih ke key innovator globally. Kalau mungkin Asia itu lebih ke retailnya ya, karena last cycle juga Asia yang earning lebih banyak dibandingkan the West. Makanya ada jokes banget kalau di crypto Twitter kayak kayak kalau misalnya ada koin terus China misalnya belum bangun gitu di Asia ya, kayak let's wait until China wakes up, something like that, kayak orang baik kayak ya when Chinese bidding. Itu lucu banget sih. ya benar. So, Ya mana sih banyak dari China ya. Maksudnya mungkin ya walaupun kripto ini anonymous ya, bukan anonymous tapi lebih ke pseudonymous. Kita sebenarnya bisa track itu melalui forensik kan itu siapa. Cuman secara uh, eksplisit kita nggak tahu itu wallet address punya siapa kan, kecuali dengan forensik tadi. Jadi ya itu apa menarik sih kalau beneran wealth itu dikuasai oleh banyak wealth China sih. Soalnya ya itu makanya si Z juga kan dapat fakta, aku ngerti fakta atau enggak ya, fakta atau enggak. Kemarin podcastnya Banglas kan mereka ini kan saling inilah apa dicecar kan di sini kan, making telling the truth kan. Jadi itulah poin podcast kan. Jadi let's see lah beneran Biden is the next FTX atau enggak. But is your opinion Biden is the next FTX or ya? so ya FTX itu ya was brutal. Tapi untuk konklusi dari apa yang terjadi itu sebenarnya emang udah full salahnya si SBF kan. Cuman apakah ada hal-hal yang memicu? Apakah ada kompetitor lain yang memicu? Bisa jadi. Ya, jadi Maksudnya timingnya waktu itu ya, kalau opinion aku sebagai retail, timingnya CZ waktu ngejual FTT itu aneh banget. Timingnya aneh banget. Kayak it seems like ada ulterior motif, cuman aku nggak tahu ya. Biasalah kompetisi. ya. Dia jadi early investornya FTX, terus FTX tiba-tiba growing banget di US. Di mana-mana FTX.
well, as a business perspective, kita nggak mau dong ada yang se-powerful itu. Ya, sisi itu ya itu sih maksudnya aku nggak ngerti ya. Itu sebenarnya cuman kalau dari perspektif aku baca teori konspirasi orang sih ya itu apa sisi kan nggak cuma FTX mereka tuh punya stake kan di mana-mana banyak company ya tujuannya kalau mereka gede atau macam-macam ya bisa sama kayak Cina juga ujungnya dia punya apa utang di mana-mana orang kalau misalnya ini kan bisa apa diliquidate atau ya itu uh, soal-soal lah. Yang jelas yang aku pikirin di sini kalau misalnya benar-benar FTX apa Binance dari FTX, waduh mungkin Bitcoin balik lagi ke 3.000 atau bakal orang susah percaya lagi kan maksudnya the biggest exchange aja kayak gitu gimana bawa ke depan kan so ya I don't know. Sebenarnya sih sekarang karena Binance masih leading tuh jadi the only hope in crypto. Bukannya ada yang bilang kalau Binance over, semuanya over. Dan sebenarnya untuk ya itu centralized exchanges masih wajar kalau tiba masih dimonopoli sama Binance. Sebenarnya sih it's okay. Sebenarnya bagus sih waktu itu FTX growing, terus ada exchange lain yang growing karena dari aku waktu dulu aku kerja di exchange perspektif kan mereka mau compete in terms of trading volume and then user kan. Dan kalau masih ada satu monopoli tuh kayaknya itu crypto belum masuk ke goalnya sih untuk jadi kayak decentralization, masih jauh banget karena kalau masih ada satu exchange yang cuma monopoli yang the strongest gitu loh. But I don't know, let's see how the market goes ya. Ya tapi itu sih apa basic human nature juga sih centralization itu bisa terjadi soalnya kita tuh we cannot love ourselves maksudnya kita nggak bisa percaya sama diri kita kan kita punya tendensi untuk ngeblame orang kan. Makanya politisi itu dihujat karena ya itu mereka punya tendensi kalau salah kan bisa di-blame sebelahnya kan oposisinya kayak gitu. Jadi ya nggak bisa dihindari yang namanya centralized itu jadi fully decentralized ya. Itu agak susah. Cuman kalau decentralized misal ada DEX atau apa bisa jadi ini ya mungkin ya nunggu ya amin lah kalau jadi nunggu si Binance itu kapal karam. Aduh loh. Jadi ya susah juga sih kalau dibayangkan itu soalnya ya kayak Bang Gok saja dulu tahun 2013 kan terbesar juga dia dulu jauh sebelum Binance ada too big to fail nyatanya fail juga gagal juga jadi ya kita nggak pernah bisa apa ada sebelah mata kan jadi ya itulah soal I don't know. Pokoknya balance sheet mereka ya speaks the loudest lah, kita nggak tahu. Ya benar banyak tapi ya transparansi transparan ya cuman apa kita kan tahu yang sering keluar pelan-pelan tuh siapa kan ini kan makin hari makin withdraw information terus kan so ini ya complex world lah pokoknya di crypto ini. ada bilang bagus lah kalau misalnya ditarik retail mau beli jadi harga naik kayak gitu kan tapi tetap aja apa geri soalnya cuma satu exchange yang keluar itu Binance bukan exchange lain kalau exchange lain juga mungkin wajar lah cuman kalau ini ya ada lah aku sering dituduh ngepat juga kalau bicara fakta kan kita nggak bisa bedain fakta dan fakta jadi kan padahal kita nggak tahu benar-benar terjadi atau enggak kan so Iya, pokoknya sih kan not your keys, not your crypto. And then kayak ya kalau di crypto ini ya don't trust anyone lah. Trust the code dan trust the blockchain aja. So walaupun misalnya ada satu checks yang monopoli yang benar-benar they're the trusted. Oke, boleh. Mungkin in terms of liquidity side lebih bagus and the best kalau kita retail mau trade or something. Tapi kalau percaya 100% jangan sih. Kayak in my opinion ya, saran aku jangan. ya jadi kayak gitu ya guys masalah ya centralization yang makin lama makin nggak diminati ya menurut saya sendiri bagi orang yang masih ya ini kan preferensi orang ya masih ya aku bilang tadi masih tendensi ke centralized soalnya kita selama hidup selalu di centralized way kalau decentralized sendiri untuk bikin orang migrasi itu ya selain edukasi berubah apa atau apa kasih apa kalau misalnya Bitcoin ini kan apa giveaway sats kan sats itu small fraction of Bitcoin kan jadi orang harus download dulu punya sats kan soalnya di exchange itu nggak ada sats kan mungkin ada cuman nggak small fraction kan nah I don't know for my perspective to to make mass adoption lah dalam in terms of decentralized exchange kayak gitu. Sebenarnya untuk DEX sendiri dan kalau kita mau edukasi mungkin yang generasi sebelumnya tentang kayak gini setup wallet, nanti seed phrasesnya nggak boleh
hilang apa segala macam itu masih agak susah. Kalau untuk aku untuk sekarang kayaknya nggak ada no better way ya edukasi ya of course kan kayak tapi selain capek dong ngomong edukasi mulu. Cuman kalau from my opinion ya sampai ada orang atau the builder yang bikin tool yang benar-benar it's a seamless integration mungkin jadi di front end-nya kayak Web 2 tapi back end-nya Web 3 dan itu orang bisa langsung they can just like use it right away tanpa harus setup apa segala macam itu baru bisa mass adoption. Jadi sampai ada orang yang bikin tool bener-bener so seamless dan mereka tuh nggak nyadar itu Web3 dan itu baru bisa dibilang kayak mass adoption bisa masuk. Sebenarnya untuk Indonesia sendiri ya karena aku kan kurang terlalu fokus di Indo market dan kayak aku sama the project juga fokus growing community sebenarnya luar tapi recently kita lagi pengen also growing di Indo kan karena banks Indo itu udah sangat convenient kan. To be honest kayak dibanding sistem bankingnya US, banking kita udah convenient banget. Kita mau bayar listrik, air bisa langsung di MBCA misalnya for example. Nggak harus terpisah-pisah kayak di US for example. Jadi untuk kita mau migrasi kayak kalau ini udah enak, udah aman ngapain gue mesti ke kriptoan segala. Kan gitu kalau retail mikirnya. Ini udah all in one app sangat convenient walaupun sering error. Why I need to move to crypto? Jadi sampai ada untuk di Indo ya, for example, atau Southeast Asia sampai ada crypto produk atau crypto decentralized exchange yang benar-benar bisa inkorporasi jadi kayak produk sehari-harinya yang dipakai dikonsum sama orang-orang di Southeast Asia, Indonesia itu baru bisa mass adoption sampai ada produk banking tersebut. Kalau enggak itu agak susah sih menurut aku untuk for now ya. Bukannya aku pesimis, cuman sistem banking kita udah oke kok, lumayan oke kok. Dari soalnya sorry interrupt tadi. Nggak apa-apa, lanjut. Jadi narik kesimpulan. Jadi ya benar sih convenient di Indonesia ini mungkin lebih ini ya lebih tinggi value-nya ketimbang privacy ya. Jadi mereka lebih asal nyaman atau data-data ini nggak ya masalah centralized tadi asal itu nyaman mereka pasti tetap pakai. Sampai kalau misal jadi ambil kejadian kayak Lebanon, kayak Sri Lanka yang negaranya bankrupt ya itu mungkin orang berbondong-bondong ke kripto. Cuman kalau nggak ada kejadian black swan event kayak gitu, it's impossible ya. For now ya, maksudnya for the next 5 years lah. Apalagi dengan adanya Kris, belum lagi adanya CBDC, orang jadi lebih gampang lagi bakal eliminate cash kan bakal jadi ya. I don't know, jadi mereka bakal ikut sistem quote-unquote the matrix. Susah untuk mereka keluar dari the matrix. Jadi itu sih benar sih yang bilang tadi. Bukan berarti ini pesimis, bukan berarti it's not a potential. Tapi ya it takes longer than possible. So I don't know, maybe panjang lah pasti jalan kripto nih. Tapi benar sih orang yang building sekarang tuh kayak would be rewarded lah. So I don't know. Ya, benar. Praktis itu kita lebih prioritasin praktis ya kalau especially Indonesia ya. Kayak aku juga ya orang yang praktis aja lah gitu kan. Dan data kayak privacy education juga agak kurang kayak ya asal aku nggak mau ini agak bahaya soalnya kalau aku maybe you can information tersebut kayak ya kenapa data kita bisa di mana-mana, kenapa ini satu mungkin kalau misalnya aku boleh in touch ini ya soal data privacy kayak for example kayak aku set up a company di Indonesia terus tiba-tiba ada yang random bisa WhatsApp aku nawarin ini itu aneh padahal kayak it's not listed everywhere. Jadi sampai sekarang aku masih bingung itu dan aku nggak tahu mau komplain kemana sebenarnya soal kayak gitu. Jadi banyak banget spam yang nawarin soal company services gitu-gitu. Padahal I don't list this specific phone number everywhere. I've looked everywhere, gak ada. Jadi aku agak bingung sebenarnya tentang data ini. Itu hal susah juga. Aku juga sering dapat ya itu ya. Ya nggak tahu lagi udah gimana. Cuman ya itu tadi udah terintegrate kan nomor kita tuh udah ke mobile banking lah apalah. Jadi mau ganti nomor juga percuma juga bakal kayak gitu juga lagi sama klasik kan. Jadi ya mungkin kayak ada sindikat gitu. Cuma kita nggak pernah tahu ya. Cuman ya itu sesungguhnya disayangkan sih. Kemarin juga sempat yang biorka viral itu kan pengen ngebongkar. Cuman ya tetap aja dark market tuh menjual data kita kan. So benar-benar jadi ya benar ya itu saya itu soal lah maybe we can like aku baca
ya sambil ini kan apa tweet your tweet, what are your tweets? Oke. Mungkin ya bahkan tadi sempat sebut nggak terlalu maksimalis ya. Itu maybe you can elaborate soalnya mas apa explore multiple channel juga kan. So I don't know what are your thoughts about Maxi kayak Agus maksimalis. I don't know. Maksudnya maksimalis di salah satu idea kah? Iya, Sebenarnya maybe Bitcoin maksimalis atau everything maksimalis lah. Maksudnya di salah satu idea, project or anything. Oke, sebenarnya being a maximalist kayak misalnya Bitcoin Maxi atau kayak decentralized Maxi gitu kan. Mungkin kalau aku lebih appear ke dia decentralized Maxi banget kan. Ya we all have one reason, semuanya valid, cuman tetap harus being an open mind dan benar-benar harus also explore possibilities. Sebenarnya ini salah satu contohnya ya Iman ya. Waktu aku bikin platform, my own experience, bikin platform, kita mau semuanya fully decentralized sampai whatever kayak fully decentralized. Tapi kita nggak bisa deny kalau kita bikin satu produk yang benar-benar fully decentralized dan produk itu agak susah untuk digunakan atau segala macam. Centralized kan make it easy kan, kayak misalnya being in an app store atau kayak KYC atau segala macam itu kan lebih gampang kan. Itu sebenarnya membuka door untuk mass adoption. Jadi ini baru aku sadari sebenarnya the last 3 months ya. Kalau aku nggak bisa terlalu decentralized maxi banget yang benar-benar semuanya harus on chain decentralization, nggak bisa. Harus ada beberapa part yang emang harus di-corporate sedikit sama centralized authority, baru kita bisa gain more, dapat more user untuk menggunakan platform tersebut. Karena kalau kita mau launch everything on chain fully decentralized, sebenarnya acquire usernya agak susah. Jadi buat apa kita bikin platform se-fancy itu tapi nggak ada yang pakai? So udah mulai open mind lately soal Maxi. Tapi kalau untuk kayak paham maksimalis lain kayak Bitcoin Maxi atau kayak itu sebenarnya itu udah kayak another realm, udah kayak another universe, dan valid aja, sah aja. So Bitcoin still lead the movement in my opinion. Jadi kalau mau jadi Bitcoin Maxi, it's also understandable. Ya, tapi tetaplah being open mind karena di crypto ini nggak ada yang bisa tahu. Tetap aja dari balik lagi nggak ada yang bisa tahu. So being an open mind, keep an open mind dan learning other protocol tuh penting. So Ya benar. Ya tesisnya maksimalis itu kan ya karena ya yang lain itu ya memang centralized, cuman nggak se-decentralized Bitcoin sih. Dalam perspektif mungkin circular supply. Bitcoin ini kan sekejap-kejapnya Satoshi punya stake, bukan stake juga sih, tapi lebih ke Bitcoin supply. Itu cuma 5% dari total supply 27 juta, dan supply-nya itu ada deflasi tiap 4 tahun kan, di halving gitu kan. Jadi orang yang bisa lebih banyak Bitcoin dari Satoshi, ya mereka harus purchase lebih banyak dari Satoshi, itu ininya idenya. Cuma kalau kayak Ethereum kan ada pre-mine, makanya di SEC sampai sekarang masih debatable kan Ethereum itu termasuk security atau enggak kan. Soalnya ada token sell juga pas di awal-awal, mereka tuh punya stake 70% Ethereum Foundation. Jadi sekecil-kecilnya apa, makanya orang kayak Elon Musk atau apa nggak berani masuk ke Ethereum atau bahkan mereka balance sheet Bitcoin. Jadi ya itu gue sih maksud dari centralized yang dijunjung sama Bitcoin Mas. Cuman kalau perspektif yang decentralized masalah developing atau apa, Ethereum lebih advance ketimbang Bitcoin, soalnya we cannot build anything on top of Bitcoin kan. Cuman kalau dari sisi yang itu tadi portion, makanya capital ke Bitcoin ya. Soalnya yang Bitcoin kan is naturally like gold kalau dipikir berdasarkan deflationary sistemnya. Walaupun Ethereum sekarang udah ETH 2.0, udah proof of stake, mereka implement deflationary system. Cuman ya itu tetap inflationary deflationary environment-nya kalau bisa cuman bisa terjadi kalau misal bond rate-nya tuh lebih banyak ketimbang issuance rate-nya. Jadi ya itu itu yang belum bisa maintain, soalnya kita nggak pernah tahu issuance rate-nya Ethereum itu cetak berapa ETH kan. So it's just another way to think about it, but for developer standpoint, I can see everyone can build on top of their blockchain. Bitcoin nggak bisa build anything on top Bitcoin. So itu sih yang bikin kepikiran dari Maxi yang mungkin perlu sama-sama ketahui sih. So ya, dan
mungkin juga ini berkaca sama banyak event-event ICO yang gagal ya, yang Iya itu. ICO itu bukan sistem yang healthy, tapi ya it's popular, tapi aku lupa berapa persentasenya, tapi I think 80%, 70% project yang ICO itu gagal itu benar memang. Ya, makanya kenapa aku juga ngerti kenapa orang banyak yang Bitcoin Maxi ya, karena ini ICO system. Iya, dari 2017 kan udah kapok lah, saya udah jadi Bitcoin Bank sih, lebih ini stabil. Tapi ya itu sih apa, sekarang udah mulai berubah nama jadi ya apa yang bilang tadi naratifnya kan udah kayak ICE kan, terus ke meme coin. Jadi sebuah ya namanya meme ya wajar orang ngepabat kayak PP kemarin. Jadi orang lebih apa mindset gambling jadi ya gambling. So ya tapi ya itu sih gimana itu secara nggak langsung orang ini kan apa satu sisi yang buruk tadi ya ada unsur gamblingnya. Cuman entertainment tuh salah satu orang bikin mass adoption dari jangan salah. Jadi ya itu apa yang bikin crypto tuh kadang unik ya, unik universe lah dibanding kayak industri yang lain ya. So Ya, menurutku iya unik banget, dan dari meme aja bisa masukin mass adoption. Jadi untuk sekarang tuh dari builder standpoint belum ada format yang stick, yang format yang pasti untuk mass adoption sih sebenarnya untuk sekarang. Bisa dari meme coin, bisa dari gaming, which I believe kan, dan my team believe, bisa dari mungkin DeFi itu agak terakhir ya karena kekompleksannya itu untuk orang masuk gitu kan, untuk orang entry. Cuman dari meme itu ya waktu Elon itu pom-pom Dogecoin kan, mungkin followers yang lain nggak tahu what is that, kenapa ada anjing pegang koin atau segala macam kan, and then mereka explore Doge, and then ya to the moon they said kan. So masih banyak banget belum ada format pasti sebenarnya, Iman, kalau mau mass adoption sih sebenarnya semua orang masih kayak cuma coba-coba aja yang mana yang bisa, yang mana enggak. Kita we are still cracking the code gitu loh, belum ada format yang pas banget untuk bawa warga ya gitu. tapi ya itu sih apa aku salut lah sama risk taker juga. Ya itu tadi satu sisi ya itu ya namanya ini nggak dia tahu ya. Jadi ya kalau kalau apa kalau gagal ya bisa jatuh miskin. Cuman kalau sukses bisa jadi sultan. Yang punya PP kemarin kan ada yang wallet berapa itu. Tapi nggak bisa diliquidate sih soalnya mungkin apa enough liquidity kan. Jadi mereka nggak bisa langsung dump the market go to zero kan. Uh, Bisa. dia punya $1 million di PP, purchase-nya di awal-awal, jadi ya kasihan juga dia nggak bisa ditarik juga kan, cuma numbers doang kan. Jadi ya itu sih part of adoption juga sih meme coin ini, soalnya orang bakal belajar juga kan. Awal-awal internet pun juga kayak gitu pas di awal kan, pas dot-com bubble kalau pernah tahu tahun 99 dia ini kan apa semua orang bisa anu dari internet atau apa, jadi saham dari internet company itu melonjak tinggi semua, tahu aja cuma satu dua yang berhasil. Jadi ya itu bakal kalau ada namanya network effect dan back Oslo. Jadi bakal suatu saat itu cuma satu dua yang ini apa sukses cuman. Yang lain itu cuma oportunis aja, orang try to make money out of it aja. So just the way it is, you know. So basically Benar. Untuk meme coin ini kan sebenarnya opportunity buat emang benar-benar DJ trader yang mau make money di bear market, karena mungkin Bitcoin stable ya, cuman altcoin kita lihat gak terlalu banyak movement, dan trader ini ya udah they treat this meme coin ya jadi buat land opportunity aja, karena why not take profit juga, why not kan. So ya ya itu agree. kripto sih meme coin dia di nggak cuma meme aja, kayak culture di kripto kayak GM terus PFP dan sebagainya. Jadi yang bikin kripto ini emang dari institusi lain yang buat ya itu selain meme coin ya culture itu tadi yang bisa bikin mass adoption. So people will get used to it, cuman it takes time sih. Benar ya bang tadi. So Dan ya dunia kripto ini benar-benar cepat banget. Kayaknya semenjak aku the last 2 years ya, benar-benar aktif di Twitter tuh benar-benar aplikasi paling sering dibuka mungkin kali ya. Jadi kayak apa nih ada, karena semua tuh cepat banget berubah dengan the single tweet can actually move the market. iya benar sih. Apalagi So kayak ya beli Twitter so ya. Jadi kayak gitu lah. benar, Bukan hal unik yang sih. baru lagi. So oh ada dari tweet deh, mungkin aku share screen juga. Gua pernah nge-quote tweet dari si wait Suzu Zizi bukan apa visi dari TSC masa DC. yang di Bali kemarin dia kan sempat bertapa di Bali kan semenjak kolaps itu kan.
sama Beberapa di sini kripto di sini posisinya belum diterima aset currency ya. Ya sebagai tradable aset aja ya. Makanya kemarin seperti apa nggak masuk ke OJK tapi masuknya ke Bapeti. So what are your thoughts on that? So yeah. um, Ya, jadi kan intinya dari Suzu ini, ya correct me if I'm wrong, dia bilang kalau kripto ini banyak potensial di Indo dan bisa dijadiin payment karena banyak banget orang yang rental short term bisa pakai kripto kan. Sebenarnya false, big false banget karena ini juga lagi rame akhir-akhir ini. Kayaknya baru ada news juga nggak sih tentang kayak di Bali kalau Ya misalnya mau di ban kan ya benar. jadi Ya. ini lagi sensitif time, tapi it's okay. Dia salah banget. In my opinion dia salah karena sebenarnya kan regulasinya kripto ini nggak bisa dijadikan payment secara langsung. Which means kalau misalnya aku, for example, aku mau rental villa ini 1 tahun dan orang ini aku mau kirim orang ini Ethereum boleh, tapi kan at the end of the day aku harus convert ke IDR dulu, baru bayarnya pakai IDR gitu kan. Initial payment-nya mungkin boleh kripto, tapi untuk the final currency tetap rupiah. So Suzu salah banget, Suzu salah banget kayak aku juga nggak tahu kenapa dia nge-tweet kayak gitu. Cuman Suzu being Suzu ya, dia agak Lebih silly. susu lah. Ya mungkin So itu kan sempat di Bali lagi kan habis collapse itu. ya So benar. Ya Bali growing, tapi untuk direct payment kayaknya enggak sih, enggak, it's not possible for now. Ya. ya Mungkin benar. mungkin kalau misalnya mau misalnya Iman mau rental my villa terus mau bayar pakai USDT boleh, tapi kan at the end of the day I need to convert everything to rupiah, harus lewat mungkin kalau nggak P2P harus lewat checks. Karena ya makanya di Bali kan juga ramai banget kan Indodax user juga ramai banget di Bali. Ya Because benar. mereka mau nggak mau harus tetap convert ke IDR, mau lewat USDT, Ethereum atau pakai meme coin bayarnya tetap aja. So it's not possible yet dan tetap masih jadi aset karena ya tapi masih understandable juga sih untuk kayak dari government standpoint kalau masih belum fully allow. Mungkin boleh jadi tempat yang crypto friendly lah ya boleh. Hmm. Tapi nggak bisa 100% lah. Iya, Ya. soalnya ya status quo dari rupiah juga kan dipertanyakan terkait kedaulatan kan. Jadi kalau misalnya apa semua orang udah pakai decentralized coin semua ya what's the point kan of using idea kan. Jadi ya mereka pasti ya ada berita juga kan kemarin yang di Bali itu bakal di apa ya nggak boleh lah maksudnya nggak tahu ini bakal apa mereka ban atau Ya. gimana. Soalnya susah juga untuk nge-ban sesuatu yang Indonesia kan juga udah termasuk banyak yang apa menerima income tax dari kripto kan. Jadi ya apa mereka tuh terexcited juga untuk ini apa. Makanya ini double edged sword lah. Kalau mereka pengen nge-ban, otomatis mereka nggak bisa terima dari pajak. Kalau mereka terima pajak, mereka secara nggak langsung otomatis menerima kripto kan. Jadi itu lah. Jadi suatu hal yang bikin dilematis juga dari sisi pemerintah di sini. Kalau untuk ngeban sih udah agak susah sih, udah setengah jalan soalnya kripto ini. Cuman kalau untuk apa bukan berarti juga untuk dijadiin kayak El Salvador juga kayaknya nggak mau juga. El Salvador kan bikin legal tender kan Bitcoinnya, jadi it is far from possible lah. So itulah soal mungkin. So Jauh banget lah dan ya kalau US aja segininya kan pasti Indo juga ya memang belum waktunya aja lah, harus sabar karena cryptocurrency ini kalau jadiin currency ya kalau bahasnya currency karena itu it's a system wise, so takes ya. beberapa dekade mungkin. So untuk react tadi ke tweetnya Zusu sih salah Ya, banget menurut aku. kecuali kalau udah mass adoption ya, semua orang udah ngadop kripto ya. Mungkin harga Bitcoin udah berapa puluh M gitu. Yang bikin udah stabil, maksudnya nggak bisa naik lagi kayak kayak Udah nggak ada earning lagi. Udah nggak iya earning makanya lagi. nggak terdetik lagi. Mereka udah change ke kripto semua. Itu is possible lah. Ya untuk sekarang mah susah sih soalnya ya. Memang value proposition dari money itu kan ada 3 kan yang buat karakteristik of money kan. Medium of exchange, unit of account, sama store of value. Store of value itu ya kayak Bitcoin sama emas yang bisa nahan value over time. Nah, yang Mbak sebut tadi ya itu maksudnya mungkin kripto untuk zaman sekarang bisa jadi store of value lah karena mungkin negaranya kalau misal kayak Lebanon, Zimbabwe atau Sri Lanka yang currency-nya worthless itu bisa lah pakai kripto untuk store of value. Cuman kalau untuk store of value buat apa untuk jadiin yang kedua medium payments
dijadiin yang untuk awal bisa, cuman untuk 10 tahun ke depan ini kita nggak tahu value proposition dari uang. Jadi ya itu sih untuk agak susah untuk dijadiin currency state. Untuk aset ya masih mungkin ya. Tapi ya itu selagi kripto ini beradopsi, mungkin bakal change value proposition juga dari properti, ntar bakal ke OJK juga ujung-ujungnya. So itu sih from my point of view. Sorry agak panjang nih sebenarnya. No problem. Iya, aku agree banget. Pokoknya as long as negaranya itu geopolitik stand masih ya quote unquote stabil kayak Indonesia, kita masih bisa manage inflation rate-nya. Nggak terlalu butuh banget mungkin negara untuk menjadikan kripto sebagai currency. Kalau ambil contoh Rusia kan, waktu war, ruble Ya, down. ya. Makanya mereka udah mulai kayaknya millions adoption di crypto. Karena emang mereka udah nggak ada no other choice dong, kayak kalau pakai ruble agak, dan mereka terlimit segala macam, dan payment gateway juga diblok kan di Rusia, so that's why crypto opsi mereka. Tapi kalau negara yang masih quote stable, aku understand dari builder standpoint yang benar-benar mungkin in crypto yang masih understandable lah kalau misalnya pemerintah belum terlalu butuh gitu loh. Dan ya it takes a long time. Ya, jadi unless negaranya itu nggak stable baru. Ya, But benar. ya, itu alternatif lah sebenarnya. Tapi ya, Makanya Yuras, sekarang aku lebih untuk personally lebih fokus ke infrastructure buildingnya. Jadi bukan ke crypto mau mass adoption dengan cara currency, tapi lebih ke mass adoption secara infrastructure. Karena sebenarnya crypto blockchain itu beyond just like price up down volatility-nya itu, it's beyond that. The infrastructure is amazing dan benar-benar keren. Dan bukan cuma di keuangan doang, di kesehatan, entertainment, banyak potensinya. Jadi untuk sekarang aku memposisikan diriku untuk melihat teknologinya dibandingkan ini mau jadi currency atau apa gitu. ya benar. Ya, that's the point of being crypto. Early adopter juga. Jadi ya ada teknisnya, ada risikonya, cuman ya risk reward berani lulus lah. Kalau misal reward itu benar kejadian, jadi it takes a reward we deserve. So, jadi kayak gitu. Terus ini juga masalah adoption udah, masalah crypto udah. Mungkin lebih ke by the way, if I'm not mistaken, Mbak sempat di Bali juga kan? Maksudnya masalah komunitas di industri, Mbak sudah melalui berbagai conference, udah melakukan wadah di dunia kripto. What are your thoughts on communities di Indonesia? Masih nggak terlalu integrate sama yang luar atau mulai beranjak? Soalnya kan semenjak NFT boom kemarin, Gozali kemarin, orang banyak nge-share juga kan di NFT space, di Twitter. So, I don't know, just your thoughts. Jadi communities untuk di Asia in general atau di Southeast Asia atau di Indonesia? Yeah, you can compare. Yeah, up to you. You just elaborate. Maybe di Indonesia atau di South. Jadi untuk kalau di Indonesia sama sebenarnya seperti di luar ya, cuman kalau di luar karena rasionya ke blend sama yang benar-benar builders yang benar-benar high quality project. Kalau di Indonesia ini aku bicara sebagai yang Indonesian project ya, belum banyak project yang mungkin bisa menyaingi project-project luar, dan itu sangat-sangat dimengerti karena kita lumayan lama untuk menangkap idea dari crypto blockchain ini. Lumayan agak sedikit aja terlambat. Jadi untuk di Indo ini masih kurang rasio builder-builder yang high quality. Banyak project-project yang tahun lalu itu di launch dari sama artis-artis, jadi token-token aneh gitu kan, yang nggak jelas utilitasnya apa. Terus infrastructure buildingnya juga belum ada yang memadai gitu kan. Kalau di luar banyak banget yang bikin layer 1, layer 2. Kalau di Indo kayaknya ada, cuman nggak se-advance di luar. Itu dari untuk Indo kalau misalnya. Tapi sekarang udah much better kok, orang udah mulai ngerti untuk pay project apa yang harus di pay attention, yang what kind of project, what kind of due diligence, partner-partner mana yang harus cooperate with gitu loh. Kalau di Asia, Southeast Asia udah nggak bisa dipertanyakan. Mungkin bisa jadi salah satu giant crypto juga moving forward, especially kayak di Vietnam ya. Karena builders, kalau kita bicara builders di Vietnam, they build a lot of great games waktu tahun lalu. Banyak banget high quality builder. Itu aku sempat bicara sama CEO-nya Titan Arena, itu salah satu MOBA game terkenal di Play to Earn tahun lalu. Dia sempat rank 5 dengan TVL, kalau nggak salah, total value lock-nya mereka rank ke-5 atau rank ke-4, dan itu Vietnam project, dan emang mereka really a good builders kalau di Vietnam. Dan Southeast Asia lainnya juga bisa tetap maju ya, kayak Singapura kita banyak fund terkenal. Singapura juga sebenarnya centernya crypto Southeast Asia, fundnya, buildersnya juga, ya, investor apa segala macam. Tapi kalau untuk Indonesia, I would say belum nomor 2 atau 3 malah. Kita masih agak belakang. Even compare ke
Philippines ya, Philippines masih sedikit advance. Jadi dengan orang sebanyak ini di Indonesia seharusnya the next 10 years kita bisa do better, bisa bikin innovate something yang benar-benar breakthrough yang benar-benar useful buat the ecosystem and for the industry. Sebenarnya kan mungkin crypto ini orang masih banyak yang skeptical dan mungkin coba put crypto aside as a currency atau aset ya. Fokus di for example building aja di layer 1, layer 2 atau kayak di gaming atau di NFT. Mungkin masih banyak yang takut ya, Iman, kalau di Indonesia mungkin kalau gue mau bikin startup nih, gue mau raise fund. Apa startup lu? Blockchain, crypto, Web3. Orang pasti takut. Ya, Di Indonesia jadi masih wajar kalau masih banyak yang takut, cuman I would say it's okay as long as kamu melakukan itu dengan regulated dan legal dan tim kamu juga docs, bukan kayak semuanya anonim gitu kan. It's okay to try dan kalau misalnya memang punya idea yang bagus untuk this is gonna be useful for the industry atau ada banyak problem yang bisa kamu solve ya coba aja bikin, gak usah takut karena kata-kata kripto ini gitu loh, karena kan kita bisa bilang we're building in the blockchain dan blockchain itu kan luas gak cuma kripto. So untuk Indonesia masih needs to do better. Indonesia is like Indonesianya ya, bukan yang campur sama yang luar. Cuman kalau di Bali itself udah mulai campur banget sih. Banyak high quality builder juga kok di Bali. So it's nice. Ya, soalnya ya itu sih pengamat dari Arusi yang kita udah jelasin tadi. Tapi lebih benar yang bilang tadi. Kayak setahu aku Ibarat biasanya ya, correct me if I'm wrong, Axie Infinity from Vietnam or Thailand, lupa. Pokoknya di antara dua itu kan. So it's not foundernya mereka ada yang Filipino sih, foundernya si Jiho itu kalau nggak salah, dia Filipin kayaknya. Makanya dia gede banget di Philippines kan, Axie untuk play to earn itu. Iya benar. Sama kalau Singapura sih nggak usah dipertanyakan ya, maksudnya Suzu ini dari Singapura. Ya itu kemarin kan harusnya datang di token 2049, tahu kan yang conference itu dia di Singapura. Iya tahun lalu ya. Tapi dia nggak semenjak itu nggak banyak yang itu juga di Singapura siapa Do Kwon sebelum dia akhirnya ditangkap kan. Jadi speaker juga tapi nggak jadi speaker semenjak ada situ. Soalnya ya penonton pada kabur semua kalau misal ini mereka jadi itu kan nama token 2049 itu juga yang bakal jadi sasaran kan. So ya itulah benar Singapura udah jadi crypto hub langsung jadi nggak cuma di Asia Tenggara sih, kalau Singapura udah skala global sih menurut aku. So itu aku kemarin sempat datang juga datang juga kemarin itu di enggak yang token yang tahun lalu datang kok yang 2022 ya. Oh ya mungkin yang pas F1 kan sebelumnya iya kan. Iya. Ini bakal sama lagi nih, tapi kali ini nggak datang aku. So ya kalau bakal datang ya sukses lah buat ya eventnya. Bakal jadi speaker di sana or kayaknya untuk sekarang belum ya, karena their speaker list is amazing. Tapi I do have a plan untuk bikin ada. Jadi kan token 249 mereka banyak side events-nya juga kan. Dan I would say kalau conference-nya memang benar-benar untuk listan dan untuk network juga. Tapi untuk in-depth networking itu side events bagus banget dan banyak banget juga attendees dari token 2049. Tapi kita lagi ngomongin soal coordinating GameFi side events sih later di token 249 di Singapura juga. Nggak tahu bakal bareng F1 lagi atau enggak. Cuma dia itu let's see lah misal ini ikut aku for the conference. I think already 1 hour, so I need to wrap this up. Sebelum aku tutup nih, just your opinion, maksudnya just for fun, financial advice. Bitcoin Ethereum ke arah mana nih? Maksudnya 100K, 200K untuk per next 10 years lah. 10 years, 2 years lah sebenarnya. Ke arah mana nih? Bitcoin Ethereum mana dah? Just sebelum menutup ya. Bitcoin sih kayaknya ATH di 70K bisa kali ya. 70K aja dulu. Ya. Bitcoin, kalau Ethereum? Banget karena ya 70K lah Bitcoin. Ya, once we reach that point, altcoin is fine kayaknya. Altcoin juga ikutan, so let's hope. Karena kan mau halving juga dong. 2024 ya. Ya mau halving, jadi excited lah buat. Which means juga. Tapi biasa baru price in-nya biasanya 2025 sih. Cuman mikir apa lo lah, ngeliat dari cycle kan. Tapi ya matematik sih Bitcoin itu predictable sih, halving schedule, so price bakal ngikutin. Yes. Kalau Ethereum nggak ada Ethereum 10.000 atau 20.000 ada.
Ethereum bagus, balik ke 16-17 aja udah mulai recover, market udah mulai better sih. Jadi the key is in Bitcoin untuk sekarang ya. Altcoin biasa nyusul. Tapi sekarang anehnya sih ya lagi sekarang ini kenapa Bitcoin nggak terlalu drop banget, tapi kenapa altcoin juga jelek banget ya sekarang, aku juga bingung. Itulah, soalnya bakal capital flow-nya ke Bitcoin kan ada apa yang flow chart Bitcoin ke altcoin so nunggu halving dari benar yang mau bilang tadi so let's see lah for the next 2 years gimana kita flashback lagi di ini sambil bikin part 2 kayak gitu ya. Ada oke. I think that's it for today. Thank you atas waktunya, sukses terus untuk karya. Guys, aku akan share di deskripsi ya project Kobe dan sebagainya. And leave a like and subscribe to our channel.